Kita belajar jalan tol hari ini ya. Saudara, jalan tol. Mari saya bacakan. Saudara, Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu gerbang. Saudara, tanggal 16 kita merayakan Rosh Hashanah. Dan Rosh Hashanah kali ini Pedalet, saudara ya. Saudara, ada pintu gerbang yang kita harus masuki. Saudara, Tuhan bilang persiapkan jalan bagi umat. Buka jalan raya, singkirkan batu-batu, tegakkan panji-panji untuk bangsa-bangsa. Berjalanlah melalui pintu gerbang, lekaslah. Persiapkan jalan untuk banyak orang, bangunlah jalan tol. Jelas? Amin. Jalan tol itu saudara yang harus bangun. Bangunlah jalan tol, mulailah. Dan mulai dari apa? Bersihkan reruntuhan. Mulai dari situ aja, simple. Bersihkan reruntuhan. Singkirkan batu-batu. Semua mau masuk jalan tol, bersihkan reruntuhan. Nah, saya berdoa saudara bisa menangkap lewat kesaksian ini. Saudara, Tuhan itu bilang, lihat dan kamu akan mengerti bagaimana membersihkan reruntuhan. Saudara, ada yang namanya Tempel Edan. Saudara, Tempel Edan itu orang yang hari ini jadi hamba Tuhan, namanya Cairul. Saudara, di Malang. Saudara, kenapa dia namanya Tempel Edan? Saudara, di sininya ada apa itu? Ada tompelnya lah, saudara. Saudara, dan dia ini melakukan semua kejahatan dari umur 15 tahun. 15 tahun saudara, dia digebukin papa mamanya yang ternyata bukan papa mamanya. Karena mamahnya saudara ditipu, katanya belum punya suami istri, ternyata sudah punya istri. Jadi dia begitu dilahirkan dia dibuang. Singkat cerita saudara, dia 15 tahun tinggal sama pelacur, sama preman, sudah bunuh orang banyak sekali, sudah melakukan jual narkoba dan sebagainya, dan dia kaya raya. Tapi pada hari itu saudara, dia lagi tatoan. Tiba-tiba saudara ditelepon lagi, Pak, ada orang kita yang ketangkap. Siapa yang ngelaporin? Terus dia ambil pistol, dia berondong itu mobil. Udah kayak mafia saudara ya. Dia berondong itu mobil. Setelah dia berondong, dia nangis saudara. Dia bilang begini, Tuhan, aku capek jadi penjahat. Aku capek jadi penjahat. Kalau engkau bisa rubah aku, kalau engkau bisa berikan aku hidup baik-baik, kalau engkau bisa menyatakan dirimu dan engkau bisa buat mujizat, aku tidak masuk penjara, maka aku tahu kamu Tuhan. Dia berdoa seperti itu. Saudara, dia ini karena tidak naik kelas terus, jadi sekolahnya pindah-pindah. Jadi dia masuk sekolah Kristen ya iya, masuk sekolah Islam ya iya, pesantren ya iya, komplit semuanya saudara. Jadi dia bilang, saya berdoa pokoknya buat Tuhan siapapun. Tapi kemudian saudara, baru dia berdoa begitu, temennya telepon, Pak, mobil yang bapak berondong tadi cuma kena di mobilnya, orangnya ndak luka sama sekali. Dia bilang, apa kami harus selesaikan? Maksudnya anak buahnya ini telepon supaya apa harus dibunuh. Saudara, dia lemes, dia ngomong apa? Puji Tuhan, doa saya pertama kali dijawab. Kan dia bilang tadi tidak mau masuk penjara. Lah orangnya ndak mati saudara, ndak ada apa-apa. Saudara, cuma mobilnya yang bolong-bolong, tapi orangnya sama sekali tidak apa-apa. Dia lemes dan dia bilang, Tuhan ternyata dengar doa. Saudara, dan singkat cerita dia ke gereja, singkat cerita dia dibaptis lah. Saudara ya, saudara itu luar biasa sekali karena dia di gereja tidak ada yang kenal, pendetanya jalan deketin dia dan kemudian tumpang tangan sama dia. Saudara, sekali lagi, kalau saudara duduk seperti ini dan tiba-tiba saudara digerakkan Tuhan untuk tumpang tangan kepada seseorang, untuk mendoakan seseorang, jangan pernah saudara tolak. Karena engkau tidak tahu siapa orang itu. Mungkin orang itu baru pertama kali ke gereja. Orang itu baru pertama kali saudara
menginjakkan, dan mungkin baru pertama kali berdoa. Dia baru pertama kali berdoa. Saudara, tetapi pada waktu itu terus dia bertobat. Begitu dibaptis, dia nanya begini sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku buat? Dan disinilah Tuhan bilang gini, singkirkan semua. Saudara, ini yang pertama kalau saudara mau masuk jalan tol, singkirkan reruntuhan. Dia sampai bilang gini, Tuhan, semua. Saudara, hari itu dia punya 13 istri. Dan dia pamit satu-satu. Karena dia harus singkirkan reruntuhan. Dia bilang, dia kalau cerita lucu banget. Dia bilang gini, yang satu saya panggil mami, yang satu saya panggil darling, yang satu panggil cantik. Udah, saya 13 saya pamit. Setelah itu Tuhan bilang, singkirkan, pamit sama semua anak buah. Saudara, dia pamit sama semua anak buahnya. Terus Tuhan bilang apa? Pindah kota. Jadi dia dulu di mana? Dia pindah ke Malang. Saudara, dan Tuhan bilang, semua uangmu bagiin ke anak buahmu. Dan kamu mulai yang baru. Saudara, Tuhan bilang ini, bawa 100.000 aja. Saudara, kalau sekarang mungkin 1 juta lah. Itu kan 10 tahun yang lalu. 100.000 saja berangkat ke Malang. Mulai dengan aku. Keberanian inilah yang disebut jalan tol. Ya. Saudara, saya tidak tahu hari ini reruntuhan apa yang ada dalam hidupmu. Saudara, mungkin ada teman-temanmu, pacar-pacarmu. Saudara, mungkin ada kebiasaanmu yang saudara tidak pernah berani singkirkan reruntuhan. Mungkin saudara berkata, saya ini utang terus. Ya, itu reruntuhanmu. Saudara mungkin berkata, saya ini luka terus. Ya, itu reruntuhanmu. Bisa gak selesai dengan itu dan gak noleh lagi. Saudara-saudara bilang, saya ini merasa tidak diperhatikan. Yaitu reruntuhanmu. Saudara berkata, saya ini ya gak percaya bahwa Tuhan bisa memberkati. Yaitu reruntuhanmu. Negatifmu. Hari ini mau masuk jalan tol, singkirkan reruntuhan. Saudara, ada sebuah roh yang menurut saya roh pok-pok. Ya, ini saya kasih nama sendiri. Saudara, roh pok-pok itu membuat saudara mentolerir hidupmu sendiri. Saya selalu ngomong begini ya. Beberapa orang berkata begini sama saya, Bu, saya jatuh bangun dalam perjinahan karena di atas saya berjinah. So what? Darah Yesus sudah selesai. Pak Luki, papahnya istrinya lebih dari 13. Saudara, dia buktinya bisa lepas tuh. Tidak pernah melakukan berzina. Bu Ella, bapaknya jatuh bangun dalam penyesatan dan istrinya juga banyak. Buktinya bisa tuh. Saudara Daniel dan adik-adiknya. Saudara lahir dari saudara ya orang tua yang punya darah penyelewengan. Mereka 2 perjaka baik-baik. Jadi berhenti ya beralasan. Saudara, ada lagi orang yang berkata begini, Bu, saya ini minder. Saya ini luka. Karena orang tua saya luka, berhenti. Saudara mau ngomong luka. Saya dari umur 3 tahun melihat ayah saya berzina. Mau ngomong luka, saudara. Saya tahu artinya kemiskinan. Sampai saya tinggal, saudara, di gedek. Bahkan tidak bertembok, saudara. Saudara mau ngomong soal kemiskinan, saya tahu artinya. Untuk bayar uang sekolah, saya mesti ambil koran dari rumah ke rumah. Tapi itu tidak pernah membuat saya alasan untuk saya tidak menikmati semua kelimpahan Tuhan. Berhenti buang semua reruntuhan dalam hidupmu. Saudara mau tambah lagi, saya dilecehkan lebih dari 4 kali. Saya punya alasan. Saudara, untuk melo-melo, saya diomongin sedunia aneh. Saudara, saya punya alasan. Saudara, bahkan istilahnya saudara bayangin ya. Saya dapat warisan dari suami saya. Ya, karena beliau meninggal, saya siapin
uang itu saya mau pakai buat renovasi rumah. Kenapa? Karena buat saya hanya dengan renovasi rumah saya merasa dia masih ada di situ. Itu peninggalan beliau istilahnya, saya pakai buat renovasi rumah. Mahanaim buat kesalahan. Saudara, dan saya harus tutupin Mahanaim, kesalahan Mahanaim. Uang suami saya habis buat nutupin kesalahan Mahanaim. Saya mau marah, kecewa, sakit, saya punya alasan. Saya punya alasan. Tapi buang reruntuhan itu. Gaspol. Gaspol dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa, mari gaspol dengan Tuhan. Dengan saudara harus berani berkata pamit sama semua teman yang toksik zaman sekarang istilahnya. Tahu ada teman-teman toksik? Ya. Teman-teman yang selalu kalau di dekat saudara ngomongnya gini, ngapain lu pelayanan? Ngapain lu yang ngasih-ngasih ke Tuhan? Kalau udah teman begitu dia bilang gini, lu bertobat atau kita hari ini salaman. Tuhan Yesus memberkati. Dan gak usah ketemu lagi. Oke, siap? Saudara mau masuk jalan tol? Tinggali reruntuhan itu. Setiap orang punya reruntuhan berbeda. Ya, walaupun saudara ya. Saudara, saya rada gemes karena kalau saya caranya tidak begitu. Tapi kita ambil contoh Pak Samuel. Ini Pak Samuel. Saudara, beliau itu seharusnya mewarisi 2 gereja di Papua. Beliau itu di Papua pangeran, saudara. Papahnya itu saudara sampai ada di pulau namanya yang dimana Injil pertama kali masuk. Marsinam ya. Ya itulah. Ya, saudara. Dan kemudian saudara, gerejanya ini 2 diperebutkan. Diperebutkan oleh orang-orang, ya siapa yang mau jadi pemimpin. Saudara, yang ajaib dari beliau, dia benar-benar dadah dengan gereja itu. Dan kemudian pindah ke Mahanaim. Dan dia berkata, gak masalah Bu. Mau 1 sinode, mau 2 gereja, mau gedung, saya tinggalkan. Saya tahu saya akan dapat yang lebih baik. Dan dia ada di Mahanaim, saudara, dan saya percaya dia bertumbuh lebih baik. Walaupun kalau Ibu Iin, caranya gak begitu. Saya take over itu 2. Ya, dengan cara ilahi, tapi bukan dengan berantem, jelas ya. Saudara, tapi yang saya mau berkata, kalau buat Pak Samuel itu pilihan terbaik. Kalau dia masih ada di Papua dan terus ada dalam politik gereja, hari itu dia tidak akan jadi seperti sekarang. Hari itu dia tidak akan, saudara ya, pernah saudara kuat. Dia akan cuma isinya sakit hati, politik, saudara. Kemudian saudara, dia akan nangis-nangis dan segudang melo. Tapi keputusan dia hari itu untuk tinggalkan itu 2 gereja. Dia berkata, silahkan ambil. Dan dia pergi ke sini. Dan membuat dia hari ini jadi seorang yang kuat. Saya tidak tahu apapun yang dalam hidupmu reruntuhan. Dengar, check and recheck reruntuhan. Dan engkau harus buang, tinggalkan itu. Bereskan itu. Kalau saudara mau masuk jalan tol. Amin. Oke, saudara, yang kedua, ya, mari kita lihat yang kedua. Kalau saudara, kita baca ayatnya sama-sama. Ya. Yesaya 35 ayat 8. Akan ada, yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Akan ada jalan tol bernama Jalan Kudus. Orang kurang ajar dan pemberontak tidak diizinkan berjalan di atasnya. Karena jalan ini khusus untuk umat Tuhan. Mustahil tersesat di jalan ini. Bahkan orang bodoh pun tak mungkin tersesat. Siapa merasa di sini orang bodoh? Boleh angkat tangan. Saya merasa orang bodoh. Dan ada jaminan bahwa saudara tidak akan tersesat. Amin. Tapi ada syaratnya loh. Ada syaratnya.
Saudara, syaratnya apa? Kurang ajar dan pemberontak gak bisa masuk. Ya, kalau kurang ajar pasti berontak. Berontak pasti kurang ajar. Jadi saya bahas saudara tentang pemberontak saja. Saudara, satu aja, ini jalan tol kedua. Tadi yang pertama beresin reruntuhan. Saudara, untuk masuk jalan tol yang kedua, berhenti di sini lo berontak. Berontak atau keliaran, saudara. Saudara seringkali gini ya, kalau saudara itu buat apapun dalam hidup ini, saudara maumu itu berontak. Belajarlah berkata, kehendakmu jadi. Apapun. Misalnya nih ya, saudara mau sekolah di mana, saudara bilang, Tuhan pilihkan sekolah kehendakmu jadi. Saudara mau makan, ya, saudara, dan belajar ini saya tuh belajar istilahnya mendidik hati sangat, saudara. Saudara, dalam banyak hal saya punya selera, tapi saya belajar begini sama Tuhan. Apapun seleraku enggak penting, mauku enggak penting, ya, perasaanku enggak penting, tapi yang penting maumu, seleramu, kehendakmu. Dan aku belajar menikmati apapun yang disodorkan. Aku belajar mengupgrade diri dan mengembangkan apapun yang ada di tanganku. Nah, saya mau saudara tangkap ini dengan baik. Misalnya begini ya. Saya, saudara ya, hari itu pada waktu awal rumah singgah, saudara di tempat lain itu terima, saudara, orang-orang lulusan, saudara, sekolah musik. Tapi hari itu waktu saya berdoa, Tuhan, saya minta orang-orang, ya, yang bisa main musik. Kita butuh Tuhan. Saudara yang datang, yang rambut gondrong pakai anting, bisa main musik. Tapi rambut gondrong pakai anting dari gereja setan. Saudara tahulah siapa orangnya. Ya. Dan hari itu tidak sampai di situ loh. Setiap hari berzina. Itu yang datang. Saudara, kemudian yang datang yang lain pengen main keyboard, tapi punya keyboard aja tidak pernah seumur hidup. Saudara, seumur hidup saudara tidak pernah nyentuh keyboard, tapi beriman bisa main keyboard. Apa tidak ajaib, saudara? Saudara, dan saya bisa ceritakan lagi segudang, saudara, yang hari itu datang dan Tuhan bilang begini, ini adalah calon Bani Asafmu. Sampai saya bilang, Bani Asaf apanya? Keasapan iya sampai mata pedas. Tapi saya belajar menyukai. Saya memeluk setiap mereka sampai mereka jadi. Dan hari ini, saudara ya, yang tidak pernah punya keyboard, saudara ya, yang dulu pakai anting, rambut gondrong, saudara, bahkan yang lulusan S2 dari sekolah piano aja minder sama mereka. Lo kan aneh. Sekali lagi, tidak peduli siapa dan apa yang di tanganmu. Tergantung reaksimu. Dan mulai dengan apa ini loh, di hati bilang, apapun yang di tanganku harus kubuat maksimal. Amin. Saudara, saya punya prinsip begini. Tuhan kasih 2 pelayanan, dua-duanya harus jadi. Tuhan kasih 10 pelayanan, 10-10-nya harus jadi. Saya percaya Tuhan gak salah. Tapi Tuhan kasih tidak ada pelayanan, bagus. Berarti Tuhan sedang berurusan dengan pribadi saya. Saudara, seperti saya pernah cerita, pertama kali di Belanda Tuhan bilang ini, mulai pelayanan dengan main angklung. Yang masalah, saya tidak pernah dapat angklung, cuma ngelap angklung, saudara. Kemudian dapat angklung re bawah, yang cuma main sekali, kelenteng, selesai. Tapi sekali lagi, angklung yang sama ya, saya bawa, saya doakan.
Sampai kami nyanyi di Raja-Raja. Di depan saudara semua pejabat-pejabat. Saya punya prinsip apapun. Apapun. Ya. Dan hari ini kalau sudah mau jalan tol, di sini bilang bersyukur. Pulang, lihat semua orang sekeluargamu. Bersyukur. Terima kasih buat suamiku yang cerewet itu mendidikku. Terima kasih buat istri yang gobloknya minta ampun. Terima kasih. Itu membuat aku ya jadi lebih pintar. Saudara bisa. Saudara dan mulai dinubuatkan semuanya. Saudara kalau saudara punya anak nakal, nubuatkan gini. Anak pintar, calon hamba Tuhan, banyak akal, gantengnya luar biasa, nubuatkan. Itu jalan tol. Bisa mengerti? Didik hatimu. Saya itu ya setiap kali dapat baju, saudara, baju profetik atau tas atau apapun, saya suka gini. Terima kasih. Saya belajar menikmati. Saudara, selera saya sebenarnya bukan baju profetik, itu bukan, saudara. Saya itu kalau saudara mau tahu, selera saya tinggi banget lah, saudara. Tapi saya belajar sangat menyukai apapun yang Tuhan kasih. Apapun yang Tuhan kasih. Ya, saya berdoa hari ini, saudara mengerti, mencabut, mendidik, menghabisi pemberontak. Ingat ya, ini cuma supaya saudara ingat. Mengeluh artinya saudara sudah berontak. Menawar artinya saudara sudah berontak. Berpikir negatif artinya saudara sudah berontak. Saudara marah apalagi saudara sudah berontak. Saudara tidak suka dengan keputusan Tuhan, sudah berontak. Tidak bisa menerima teman-teman di sekelilingmu, saudara sudah berontak. Sampai di sini mudeng? Ya, bahkan saudara berkata begini, nggak mungkin saya bisa kerjakan ini. Berarti saudara sudah berontak. Mudeng? Jadi mulai dari situ. Ini jalan tol. Oke, jalan tol. Ya, untuk saudara, ya, saudara benar-benar masuk dan lihatlah saya, contoh saya lah. Saya ini orang bodoh yang tidak tersesat. Nah, saudara kalau saudara berkata, Bu, saya tahu saya bodoh, bagus. Cuma butuh tidak berontak. Maka kamu ada di jalan tol yang orang bodoh pun tidak bisa tersesat. Itu tinggal lurus saja ngikutin Tuhan sampai. Saudara, dari sejak saya saudara ya TK, saya tinggal lurus saja ngikutin Tuhan. Tuhan bilang masuk sekolah itu, amin. Kerjakan ini, amin. Ya, buat ini, amin. Ke Belanda, iya. Ke Bekasi, iya. Bangun rumah singgah, iya. Loh, itu jalan tol, saudara, dan itu membawa saya sampai. Nah, sekarang bicara soal ini lagi. Kesaksian masih sama si Tempel Edan. Saudara, dia benar-benar Tuhan tuh nyuruh saya nonton. Dan itu ajaib banget, saudara. Saudara, dia bawa uang 100.000 itu. Terus dia bilang ini, terima kasih Tuhan, saya mau jalan dengan engkau. Saudara, dan kemudian sampailah dia di Malang. Dia tanya, Tuhan, bagaimana saya hidup? Jadi dia tinggalin semua istrinya, dia tinggalin rumahnya, dia tinggalin mobilnya, dia tinggalin semua uangnya. Dia bagikan habis. Dan dia mulai dengan 100.000 yang di tangannya. Saudara, dan dia bilang, tanya sama Tuhan, Tuhan mulai dari mana? Tuhan bilang apa? Buat bakso. Dia ngomong begini, Tuhan, masak dari orang kaya, kok buat bakso sih Tuhan? Preman loh Tuhan. Biasanya nembak orang sekali nodong pistol dapat jutaan. Masa sekarang giling bakso, bawa gerobak? Tuhan bilang ini, berontak. Dia bilang, enggak, beres, siap, bikin bakso. Saudara, dia beli daging, pakai pisau dia cadang, enggak punya beli gilingan aja enggak. Saudara, sembali apa itu bumbuin, dia bilang saya ini nggak tahu bumbu, pokoknya gini, sembari dalam nama Yesus, ngasih garam merica dalam nama Yesus, ngolenin dalam nama Yesus. Saudara, dan dia beli 4 piring, cuma 4 piring, 4 sendok garpu. Saudara, dia sewa gerobak, kemudian dia sewa 4 kursi plastik itu.
Dan dia bukalah gerobak dia pertama. Karena orang menjuluki dia tempel Edan, jadi baksonya disebut dia bakso Edan. Dia bilang hari itu dia jualan dan cuma dapat uang 28.000. Baksonya laku 28.000 dan dia angkat lagi. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat 28.000 ini. Tuhan bilang begini lagi sama dia. 10.000 beli baju. Karena aku tidak mau bajumu aja masih baju bau narkoba. Karena bajunya itu baju mahal-mahal Hermes apapun. Saudara, jadi dia beli baju 10.000. Saudara, kemudian dicuci pakai air panas, pakai rinso. Dan Tuhan bilang, itu baju baru bersih di hadapanku. Jadi saudara bayangin ya, baju yang dia pakai itu Hermes. Saudara, buat Tuhan itu kotor. Tapi baju yang dia beli 10.000 dari uangnya direndam air panas dan rinso. Tuhan bilang itu baju. Itu bajumu pertama, engkau bersih di hadapanku. Saya berdoa supaya saudara menangkap ini. Banyak dari kita tidak bisa tinggalkan semua yang kita pikir benar, yang dunia pikir oke. Sehingga kita tidak bisa masuk di jalan tol Tuhan. Sampai sini nangkep? Nangkep? Yang saudara pikir wow bagus, itu kotor. Karena bercampur dengan ego, dengan negatif, dengan maumu. Tanggalkan itu semua. Saudara, dan dia pakai baju pertama itu. Dan dia bilang terima kasih buat baju yang kata Tuhan baju kemurnian. Baju yang bersih. Saudara, dan begitu dia pakai, saudara, Tuhan bilang terus jualan. Ya singkat cerita dia bilang begini, nurut aja sama Tuhan. Dalam 1 tahun dia buka 14 cabang. Dan dia balik kaya raya. Saudara bisa bayangin gak? 1 tahun 14 cabang kaya raya. Sampai hari ini lebih dari 14 cabang di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta. Nah, saya ini waktu dengar kesaksiannya, saya bilang gini, Tuhan, bagaimana mungkin orang yang namanya saudara ya Chairul ini atau si Edan ini, saudara ya, benar-benar masuk jalan tol. Tapi anak-anak Tuhan yang diajar banyak sekali tetap miskin tuh. Dan Tuhan bilang karena mereka tidak berani tinggalkan reruntuhan. Kedua, karena mereka memberontak. Mereka tidak berani ikuti aku. Ikuti aku. Saudara, yang ketiga ini masih kesaksian yang ketiga. Lucu banget dia bilang. Hari itu saudara, ini membuat dia terkenal. Dia bilang, jadi kalau mau terkenal itu tenang aja, dia bilang. Pakai caranya Tuhan aja. Saudara, hari itu saudara, teman-temannya yang di Nusa Kambangan yang narkoba itu mau dieksekusi. 9 orang. Saudara, sedangkan ini semua sudah bertobat, saudara. Semua sudah bertobat. Saudara, 9 orang ini semua sudah bertobat. Bahkan jadi WL, bahkan mimpin pujian. Bahkan dari mereka, saudara, dia cerita, ada satu yang di dalam penjara menangkan 100 orang dan membaptis 100 orang. Saudara bisa bayangin. Dan mereka ini semua mau dieksekusi. Dia nangis, saudara. Dia waktu baca itu dia nangis. Dia bilang, Tuhan kok aku tok yang engkau selamatkan. Sedangkan temanku 8 ini semuanya dieksekusi. Dan Tuhan ngomong begini, pergi ya ke Nusa Kambangan. Padahal dia lihat itu jam 3 sore. Dieksekusinya jam 12.00. Saudara, singkat cerita dia ngebut. Saudara ya, dan dia bilang gini. Nah, banyak orang tuh bilang gini, ketika dengar tidak mungkin, secara otak tidak mungkin sampai. Dan secara otak buat ngurus izin sampai ketemu temennya itu panjang, tidak akan dapat. Saudara, dan dia bilang cuma banyak orang tuh begini. Banyak orang itu begitu dapat dari Tuhan dan di otak mereka tidak mungkin. Sekali lagi mereka sudah bilang begini, tidak mungkin, terus diem. Ini salah kali bukan dari Tuhan, diem.
Nah itu adalah memberontak. Saudara tidak bisa masuk jalan tol. Bisa mengerti? Tapi hari itu dia bilang gini, amin. Dia ngebut sengebut-ngebutnya. Tapi dia juga bilang begini, tapi banyak orang ketika dapat perintah Tuhan terus ngomong gini, ya sudah, pokoknya Tuhan suruh dia jalan santai-santai. Ya gak nyampe. Bisa ngerti? Saudara, dia ngebut sengebut-ngebutnya. Sembari ngebut, dia telepon temannya, minta disediain tiket. Saudara ya, saudara ke Surabaya. Sembari ngebut saudara, dia coba ngurus izin. Sembari ngebut saudara, dia lakukan apapun, dia suruh pendoa semua doa perang. Singkat cerita, dia dapat tiket ke Surabaya. Dari Surabaya terus dia ke Cilacap. Pokoknya saudara, dengan segala macam cara, akhirnya sampailah saudara di pinggiran saudara untuk nyebrang saudara ya ke Nusa Kambangan. Saudara itu doa lagi. Dia bilang sudah malam, jam 6 sore. Saudara, dan tidak ada saudara, tidak ada kapal. Tapi sekali lagi dia bilang, saya teriak-teriak, Tuhan kau yang sediakan, kau yang sediakan, kau yang sediakan. Datang tuh kapal. Orang bilang gini, Mas ngapain di sini, sepi, sudah tidak ada kapal. Iya saya mau ke Nusa Kambangan. Ya sudah, tak anterin. Saudara, sampai di sana, saudara untuk masuk ke penjaranya, saudara dia dicegat sama tentara, tidak boleh. Dan dia bilang begini, iblis itu akan terus menghambat. Dan kalau kamu menyerah, sekali lagi kamu tidak akan ada di jalan tol Tuhan. Saudara, waktu saudara cegat sama tentara, dia doa, dia nyembah, dia bilang Tuhan janjimu, janjimu, janjimu. Nah ya, saudara, dan tiba-tiba dia dengar sepeda motor. Begitu dia dengar sepeda motor, dia lari ke sepeda motor dan bilang ini, Pak, goncengin aku ke Nusa Kambangan. Saudara, digoncengin, ngebut ke Nusa Kambangan. Sampai di situ dia bingung lagi cara masuknya ke penjara gimana. Tapi saudara, begitu dia doa terus, tiba-tiba ternyata ketemu hamba-hamba Tuhan yang semuanya mau berdoa buat orang-orang ini. Ya singkat cerita lah saudara ya, dia sampailah ke dalam. Pada waktu dia sampai ke dalam, saudara, Tuhan suruh dia pakai tulisan jaminan keselamatan Yesus Kristus. Dan dia lihat temennya semua apa? Bersorak-sorai. Dia tidak lihat temennya ada yang nangis. Semua yang mau ditembak ini 9 orang bersorak-sorai. Nyanyi apa? Bless the Lord of my soul. Terus dia nanya sama mereka, kamu gimana? Dia bilang, akhirnya kita ketemu pacar kita. Akhirnya kita ketemu kekasih kita. Akhirnya kita ketemu ya yang kita sembah. Saudara, bayangkan, mereka semua tidak mau ditutup matanya. Ditembak saudara dengan nyanyi How Great You. Saudara bisa bayangin. Dan hari itu karena semua nyanyi dan dia pakai kaos, masuklah TV. Wartawan semuanya saudara. Saudara, dan dia terkenal, makin banyak pelayanan dan sebagainya lah. Tapi yang saya mau bilang, standar ilahi. Bisa enggak saudara punya standar ilahi yang tadi Joshua bilang? Saudara itu taat, bahkan seperti dia yang taat ngebut dalam waktu yang tidak mungkin. Saudara, dari jam 2 siang sampai saudara jam 12 di sana. Tapi bisakah juga saudara taat dan nerimo sampai seperti 9 orang ini ya, yang waktu ditembak mati nyanyi. Saudara bisa bayangin gak sih? Saudara semua angkat tangan nyanyi. Gak ada yang tutup mata. Jedor, 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 mati semua. Semua dengan senyum. Dan semua memberkati penembaknya. Mereka berkata, jangan merasa tertuduh. Kami mengampuni, kami bersyukur karena Engkau membawa kami ketemu Raja dan kekasih kami.
Saudara, waktu saya dengerin itu ya, saya bilang, Tuhan, kita ini ngomong pasukan. Tapi coba kalau kita di situ, dan saudara, dia tuh sampai bilang begini, dan Bapak Ibu jangan salah ya, mereka bukan orang yang layak dihukum mati. Kenapa? Mereka itu bukan bandarnya. Mereka cuma kurir. Dan secara hukum, kurir itu cuma 10 tahunan. Bandar yang dieksekusi. Tapi tidak ada satupun yang berontak dan berkata, kenapa Tuhan tidak bela? Ini hati percaya keputusan Tuhan yang terbaik. Saya berdoa saudara menangkap ya. Buat saya keren banget sih ya. Saudara, dan saya teruskan sedikit. Masih banyak deh, bukan sedikit, maaf. Hosea 2 saudara, ini masuk jadi istri ya. Jadi istri ya. 3, 2, 1. Baca yang keras sama-sama supaya kita semua menikmati ya. Saya stop dengan ayat ini walaupun masih banyak. 3, 2, 1. Aku akan menjadikan engkau istriku selamanya, istri dalam kesetiaan, sehingga engkau akan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, who I really am. Maka pada waktu itu aku akan menjawab langit, langit akan menjawab bumi, bumi akan menjawab dengan gandum, anggur dan minyak. Mereka akan menjawab Yisrael, dan aku akan menaburkan dia bagiku di bumi. Aku akan menyayangi Lo Ruhama, dia yang tidak menerima belas kasihan. Dan aku berkata pada Lo Ami, bukan milikku, milikku engkau. Dan ia akan berkata, engkau Allahku. Saudara, saya mau coba saudara mengerti begini ya. Begitu saudara jadi istri, 2 hal yang Tuhan minta: setia dan mengenal Tuhan. Ya, tangkap nih ya. Jadi tadi ingat ya, jalan tol. Salah satu jalan tol tergampang adalah jadi istrinya orang kaya. Amin. Dan kita harus jadi istrinya Tuhan. Ya, maka kita akan menikmati semuanya. Amin. Ya. Saudara, nah, terus kita lihat. Saudara, untuk masuk jalan tol, saudara singkirkan reruntuhan. Dan saudara harus punya hati yang nerimo, tidak memberontak. Sampai di situ ngerti? Sekarang ke next level. Sudah jadi istri nih saudara. Saudara butuh 2 lagi. Butuh 2 lagi. Saudara, apa itu? Yang pertama apa tadi saudara? Setia. Saudara ya, aduh, saya rival sama Pak Luki. Soal kesetiaan saya kalah jauh saudara. Saudara baca Alkitab setia, doa setia, puasa setia. Saudara bayangkan ya, nih bayangkan. Saudara ini kadang-kadang begini sih ya, pikirnya gini ya, Pak Luki diangkat Tuhan, disayang Bu Iin karena ya menjilat. No, Pak Luki itu gak pernah bilang ke saya. Tapi saya tahu dari Tuhan, saya tahu. Saudara bayangin ya, kalau kita puasa 40 hari, beliau puasa buat bayar saya dan saudara yang tidak puasa. Dia puasa 80 hari. Kalau kita saudara puasa buka jam 12, maka buat bayar kita dan buat bayar Manaim dan saya, dia makan sehari cuma sekali. Saudara, dan dia tidak akan pernah bilang. Dan kalau ada orang bilang begini, Pak Luki bayar Bu Iin, dia bilang enggak. Dia bilang, saya cuma melakukan kewajiban saya. Saudara, ini setia. Saudara tahu gak pasukan UBB itu? Saudara, kami itu kan kalau di Grand Room selesai jam 3 ya. Bu Ella gak pernah pulang. Pasukannya itu gak ada yang berani pulang. Nunggu semua di bawah di kantornya Bu Ella. Dan pemberitahuan dan pengajaran dimulai jam 3 sampai jam 6 sore. Saudara, karena itu jadi. Saudara tahukah saudara, saya bukan menyayangi Pak Steve karena Pak Steve menjilat saya.
Saudara, Pak Steve ini puasa setiap hari sampai jam 6 sore. Selama puasa kita ini menjelang Rosh Hashanah. Sampai jam 6 sore ya, sudah turun 8 kilo saudara. Saudara ya, sudah turun 8 kilo saudara. Sudah kurus ya. Tahukah saudara, dan dia nggak ribut, nggak bilang-bilang ke semua orang, enggak. Dia bilang, saya cuma bisa lakukan ini untuk bayar pemenang, untuk bayar yang lain. Saudara, dan untuk dia bisa saudara mendidik dan memegang pemenang. Setiap kita libur, beliau, bunda dan ayah tidak pernah libur. Dia bahkan pergi dengan pemenang. Rekreasi dengan pemenang. Tidak ada kata libur. Saya bisa ucapkan semua pengorbanan dari saudara, pemimpin-pemimpin, dari Bu Iren, dari Bu Ruth. Ya, saya bisa melihat semuanya. Saudara, Bu Ruth itu kelihatannya kayak begitu ya. Saudara, dia itu salah satu orang paling cerewet yang keliling terus. Saudara, dia itu pegang pasukan di Manado, saudara, Kendari, Salatiga, Semarang, saudara ya, Jepara. Dan itu setiap saudara 2 bulan sekali dikunjungin semuanya anak-anaknya. Saya kadang-kadang juga kagum saudara, karena saya berpikir Bu Ruth ini orang yang cuek, bebek. Tapi ternyata dia salah satu yang paling cerewet sama semua anak buahnya. Saudara, dia kunjungi semua Kendari, Manado itu saudara, dari ujung sampai ujung 12 kota ya. 12 kota saudara. Dia kunjungi setiap 3 bulan sekali. Saudara semua. Jepara kemarin baru dari Pekalongan, itu pasukan dia juga. Saudara, sampai Jepara yang cuma isinya 50 orang pasukan, dia kunjungi. Saudara, dan dia ke mana itu? Ke Amerika. Begitu dia ke Amerika, ini saudara bayangkan ya, anak-anak buah saya itu setek itu memang selalu lebih besar. Bayangin saya yang ke Amerika, yang dapat pasukan dia saudara. Bu Ruth itu kan cuma hasil setek ya. Saudara, kita trip ke Amerika, Jos yang dapat pasukan dia. Pasukan Amerika 50 orang saudara. Dan mengundang dia beserta Olvi, saudara, dan Stanley. Berapa minggu lagi berangkat? Tanggal 20 berangkat. Jadi kalau tanggal 20 saudara tidak lihat Stanley, tidak lihat Ibu Ruth, tidak lihat Olvi. Karena mereka bikin retret di Amerika saudara. Saudara, ada 50 orang saudara di Amerika siap ikut retret. Lo bayangin, itu saya yang berangkat saudara ya ke Amerika. Kenapa pasukannya nempel ke dia? Saya juga bingung. Tapi itulah setek saudara. Dan saya bangga. Saya tuh lebih syok lagi saudara. Dia punya pasukan di Singapura saudara. Dia punya pasukan di Vietnam. Ya. Dan saya bilang sama dia, lama-lama lu di Mahanaim cuma sedikit, lu keliling dunia. Dia kan malu-malu. Enggak Bu, enggak, saya mau tetap Hineni ya. Nah, saudara ya, saya gak apa-apa juga sih. Karena saya selalu bangga dengan anak-anak saya yang jauh lebih besar. Saya selalu bersyukur. Saudara enggak tahu apa yang dikorbankan Lydia. Ya, tapi saya mau ngomong sekarang balik ya. Setia, amin. Sekecil apapun ada dalam hidupmu. Saudara ya, saya mulai rumah singgah dengan pengemis. Saudara di rumah saya. Dan banyak orang bilang, kenapa saya gak diberkati, kenapa saya gak punya pasukan, kenapa saya gak diangkat. Saudara gak punya ini loh, apa? Coba sekali lagi. Saudara yang belum punya pasukan, saudara harus ingat, saudara kurang faktor apa? Setia. Saudara bukan kurang hebat, bukan kurang baik, bukan kurang dahsyat, bukan kurang diurapi. Saudara cuma kurang faktor satu nih, setia. Dan kalau saudara mau makin intim menyenangkan Tuhan,
Saudara cuma butuh faktor satu lagi, yaitu mengenal Tuhan. Saudara, saya ini kenapa lebih suka ngobrol dengan beberapa orang dan bisa berjam-jam. Sedangkan yang lain mungkin cuma sebentar. Faktornya cuma itu. Sama orang yang mengenal saya ya, kita akan ngobrol dalam. Tapi dengan orang yang tidak pernah mengenal saya, ya, saya tidak bisa ngobrol. Saya bisa mendidik, saya bisa mengajar, tapi saya tidak bisa dalam hubungannya. Yang tadi Joshua ngomong juga benar banget. Saudara, Pak Samuel berlutut sama Joshua, Pak Samuel pernah berlutut sama saya, Pak Luki dulu sering banget berlutut. Kalau sekarang enggak usah berlutut karena menurut saya yang perlu berlutut sama dia. Ya, untuk berkata Pak, impartasikan kesetiaan. Ya. Saudara, tapi beliau dulu sering sekali berlutut pegang kaki saya. Tapi saudara, banyak orang pemimpin yang khusus datang ke saya tuh ngomong gini, Bu, kapan waktunya kita ngobrol. Dan ngobrolnya ya, dia kasih pertanyaan-pertanyaan yang dalam. Misalnya, Bu, apakah Tuhan itu ya menyukai saya dengan core saya sebagai penyembah? Dan saya ini penyembah yang seperti apa? Saudara, dan kita bisa bahas panjang lebar. Tapi jemaat nih rata-rata datang ke saya cuma apa? Bu, tolong doain, saya kurang uang. Bu, tolong doain, saya gak dapat jodoh. Bu, tolong doain, ya suami saya bermasalah. Saudara gak pernah menggali sumur saya. Bisa ngerti? Dan kalau saudara tidak menggali sumur para pahlawan, kenapa saya paling dicinta sama ayah saya? Bukan karena saya paling hebat, adik-adik saya jauh lebih hebat. Tapi karena saya paling mengenal ayah saya. Saya ini saking kenalnya ayah saya. Kalau ada perempuan, walaupun ayah saya sudah jadi hamba Tuhan, sudah bertobat ya. Ada perempuan dengan gaya tertentu ya. Saya langsung bilang begini sama ayah saya, Papa, itu sebenarnya seleramu ya. Papa saya akan senyum bilang, kamu ini benar-benar kenal Papa. Saya suka bilang sama Olvi, kamu lahir terlambat dan kamu lahir kurang cepat. Saudara, karena kalau saudara mau tanya, selera asli Pak Yusak siapa? Olvi. Rambut panjang, keriting, hitam manis, saudara ya. Pinter nyanyi, suka nyembah Tuhan, sukanya mengabdi. Saudara, micetin orang. Saudara itu, wah saudara. Saudara itu jadi abdi dalamnya Pak Yusak, oke. Jadi penyembah, oke. Kalau lebih lagi, kalau siapa tahu Tuhan boleh jadi istri. Kalau ibu saya belum lahir. Ya. Jadi saya guyon. Saya bilang, Olvi kamu lahirnya terlambat. Beda jauh banget sama ayah saya ya. Ayah saya sudah menikah baru Olvi lahir ya. Saudara, tapi saya tahu seleranya. Tapi seberapa banyak saudara tahu selera Tuhan? Seberapa banyak saudara itu bisa deep, gali. Saudara, saya tuh kadang-kadang sampai sedih gini ya. Saya ini punya sangat banyak. Bahkan tidak banyak orang yang tanya ke saya. Dan tidak banyak orang yang bisa mewarisi saya. Seperti yang tadi Joshua bilang, saya sangat ingin saudara 10 kali lebih besar dari saya. Saya enggak pernah iri. Saya bangga banget dengan Miss Iren dan Sir Sugi. Saya bangga banget sekolah jadi besar seperti ini. Saya bangga banget dengan Kak Puji yang punya banyak saudara ya, pasukan. Saya bangga banget. Even saya bangga dengan Randy saudara ya. Saudara, banyak orang juga berkata misalnya gini, Bu, Randy itu apa sih? Siapa dia sampai ibu sayang banget sama dia? Saya sayang banget. Saudara, dia 10 tahun jadi Obed Edom Mahanaim. Saudara kan lihatnya cuma penari. 10 tahun bahkan ya, saya ini gak pernah tinggal nginep di Mahanaim. Saudara, yang 24 jam di Mahanaim itu Randy. Dan sudah berapa lama? 10 tahun. Bahkan satpam aja gak ada yang 24 jam di Mahanaim.
Yang 24 jam di mana itu siapa? Randy, 10 tahun. Nah, bisakah kita itu setia? Tuhan itu ngeliat loh, saya tuh nggak tahu dia nginep di Sanggar. Saudara. Saya nggak tahu siapa dia. Tuhan itu ngomong gini, panggil dia. Dia pangeranku. Lihat dengan selera Tuhan. Bukan selera manusia. Saya berdoa saudara menangkap yang ilahi. Menangkap. Saudara gini ya, saudara bisa kerja tapi gak selera Tuhan. Kemarin ada orang saudara di Makassar bilang, Bu, saya beliin es. Saudara dengan semangat dia bilang, ini es terenak di Makassar. Begitu saya buka saudara, es durian. Saya dengan lembut berkata, tolong ini buat Pak Luki aja. Waktu itu saya geser ke Pak Luki ya Pak. Tolong buat Pak Luki saja. Saya bilang begitu. Kenapa es durian? Saudara mereka boleh semangat. Tapi kalau saudara tidak kenal selera Tuhan, saudara tidak bisa dinikmati oleh Tuhan. Bisa mengerti? Saudara ini simple. Saudara simple. Tapi bisakah saudara menangkap selera Tuhan karena engkau mengenal Tuhan? Maka ini keren. Kalau itu terjadi, kalau engkau mengenal Tuhan, who really up? Jadi sesungguhnya siapa Tuhan? Dia bilang gini, aku akan jawab langit. Artinya gini, apapun ya di langit yang kau katakan, yang kau deklarasikan terjadi. Dan langit akan bereaksi terhadap bumi. Seluruh bumi, rule the world. Ini rahasia rule the world. Satu ayat ini loh. Seluruh bumi saudara bereaksi. Sesuai dengan apa? Saudara, kepada orang yang mengenal Tuhan. Saudara dan seluruh bumi jawabnya dengan apa? Kasih gandum, anggur, minyak. Saudara dikasih semua kelimpahan. Tapi itu belum cukup. Tuhan bilang, aku akan kasih benih di Israel, itu benih untuk menabur. Tapi setelah itu Tuhan bilang begini, semua yang tidak menerima belas kasihan, semua orang yang belum bertobat, tiba-tiba akan bertobat. Dan semua orang ya yang bukan milik Tuhan, tiba-tiba akan menjadi milik Tuhan. Bukankah ini jalan pintas menuju lawatan? Bisa mudeng, bisa mudeng. Ya, Tuhan bilang gini, langit silakan kau tentukan, bumi silakan kau tentukan. Dan bumi kau perintahkan aja, keluarin emas, keluarin gandum, keluarin semuanya. Dan Tuhan bilang tidak cuma sampai situ nak. Seluruh mereka yang belum mendapat belas kasihan, 5 miliar jiwa akan menerima belas kasihan dan menjadi milik Tuhan. Saya berdoa saudara menangkap ini. Mari kita berdoa. Kita akan tutup dan saudara akan masuk saudara ya di dalam kelompok.